Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Yuner, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mendengarkan dirimu, kata Bai Cheng Tianjun. Tanyun berkata dengan niat membunuh. Setelah semua iblis mundur, aku akan menghabisi Raja Dewa yang mengkhianatiku. Sekarang kamu menemaniku pergi ke kota militer Mufeng dan membicarakannya setelah bertemu Mufeng Tianjun. Mendengar ini, Bai Cheng Tianjun langsung mengangguk. Segera, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Komandan Fang Sheng meragukan identitasmu. Mengapa tidak memberitahu dia? Komandan Fang Sheng benar-benar bisa dipercaya. Tanyun berkata, baiklah, mari kita bawa dia ke sini dan juga 2 komandan lainnya. Tidak lama kemudian, 3 komandan ranah Raja Dewa tingkat 9 datang ke aula. Ketika mereka mengetahui identitas Tanyun, Shen Subing, Shenji, Wuxing Shangsen, dan Toba Yingying, ketiganya menjadi tercengang. Kemudian, segera berlutut di kaki Tanyun dan menyerah. Demi keamanan, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan 3 komandan. Setelah penyelidikan, dia menemukan bahwa 3 komandan bersedia untuk menyerah dengan setia, dan Tanyun merasa lega. Tanyun mengangkat mata Dewa Hongmeng dan membantu mereka bertiga berturut-turut dan berkata, selanjutnya, Bai Cheng Tianjun dan aku akan pergi ke kota militer Mufeng untuk membahas kudeta. Kota militer Qingtian diserahkan kepada kalian. Mereka bertiga berkata serempak. Jangan khawatir yang mulia, bawahan pasti akan melindungi kota militer Qingtian. Tanyun mengangguk dan berkata, Subing, Yingying, ikuti aku ke kota militer Mufeng. Shen Subing dan Toba Yingying mengangguk. Tanyun maju selangkah, meraih tangan Giok Nanggong Yukin dan berkata, Yukin, kamu, Lao Yuan, dan Tetua Xiao tinggal di kota militer Qingtian untuk berjaga-jaga. Aku akan segera kembali. Nanggong Yukin tersenyum memikat, dan setelah membantu Tanyun memilah jubahnya, bibir merahnya terbuka sedikit. Jangan khawatir. Setelah itu, Tanyun, Shen Subing, Toba Yingying, dan Bai Cheng Tianjun meninggalkan kota militer Qingtian bersama-sama dan berlari menuju kota militer Mufeng. Hanya sebulan kemudian, Tanyun tiba di kota Mufeng. Seperti yang diharapkan Tanyun, iblis yang awalnya mengepung kota telah mundur. Tetapi dari mayat dan pasukan keluargamu yang menumpuk di luar kota, dapat dilihat bahwa mereka telah mengalami perang besar. Tuan Muda Jing, ternyata kamu di sini. Seorang jenderal yang menjaga kota militer Mufeng memandang Tanyun dengan kagum dan berkata, Tuan Muda Jing, kita semua telah mendengar bahwa alasan mengapa iblis yang mengepung kota militer kita mundur adalah karena kamu mengalahkan wakil komandan iblis. Aku juga mendengar bahwa wakil komandan iblis adalah binatang Tianjun tingkat 9. Kamu benar-benar luar biasa. Tanyun pada awalnya bingung dan tidak tahu mengapa pihak lain mengetahuinya. Kemudian, dia menyadari bahwa itu pasti jenderal iblis besar yang melarikan diri dari kota militer Qingtian pada waktu itu. Tanyun berhenti tersenyum dan berkata, oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan korban di kota militer Mufeng? Lebih dari 3 juta prajurit meninggal. Ekspresi jenderal itu menjadi gelap. Tanyun menepuk pundaknya dan menghiburnya. Orang tidak bisa dibangkitkan dari kematian, jangan sedih. Suatu hari, kita akan membalas dendam. Setelah itu, Tanyun memasuki kota militer Mufeng dan datang ke istana Raja Dewa. Setelah beberapa saat di aula Dewan, Tanyun, Xuan Yuanro, Shen Subing, Toba Yingying, Bai Cheng Tianjun, dan Mufeng Tianjun mengambil tempat duduk mereka. Mufeng Tianjun berkata dengan ramah, Yuner, apa yang kamu bicarakan? Kalimat Tanyun selanjutnya membuat Mufeng Tianjun tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Aku akan melancarkan kudeta dan menghabisi dewa tertinggi Lingxia, kata Tanyun. Mufeng Tianjun terkejut dan dia berkata dengan alis horizontal, Yuner, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu ingin meluncurkan kudeta? Dengan cara ini, alam Dewa Hongmeng akan berada dalam kekacauan. Setelah kudeta diluncurkan, akan ada masalah internal dan eksternal. Pada saat ini, Xuan Yuanro berkata, serahkan saja padaku.
Baiklah, Tanyun mengangguk. Kakek, jangan terlalu bersemangat. Duduk dan dengarkan aku dulu. Xuan Yuanro tersenyum nakal dan menekan Mu Feng Tianchun ke kursi. Rower, apa yang ingin kamu katakan kepada kakek? Mu Feng Tianchun bertanya dengan cemberut. Kakek, bukankah kamu selalu ingin tahu identitas aku dan Jingyun? Kata Xuan Yuanro. Ya, kata Mu Feng Tianchun. Kalau begitu, aku akan memberitahumu sekarang. Xuan Yuanro berkata, aku adalah reinkarnasi dari mantan kepala klan Ro. Mu Feng Tianchun tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan menatap Xuan Yuanro dengan ekspresi ngeri. Rower, apa yang kamu katakan? Kamu adalah reinkarnasi dari patria klan Ro? Di kursi, Bai Cheng Tianchun juga terkejut. Dia tiba-tiba bangkit. Kita harus tahu bahwa mantan patria klan Ro juga memiliki Rana Supreme. Itu benar, aku adalah patria dari klan Ro. Xuan Yuanro menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kakek, tidakkah kamu ingin melaporkanku dan membiarkan dewa tertinggi Lingxia menangkapku? Lelucon apa? Tentu saja kakek tidak akan melakukan itu. Mu Feng Tianchun bertanya tanpa berpikir. Rower, apakah kamu bercanda dengan kakek ini? Tentu saja tidak. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Saat Xuan Yuanro berbicara, pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi warna safir dan kemudian memadatkan pelindung es Tianxuan dan pedang es Tianxuan. Rower, matamu adalah mata biru dari para leluhur klan Ro. Tubuh tua Mu Feng Tianchun bergetar hebat. Kamu mengenakan baju besi es Tianxuan dan pedang es Tianxuan. Kamu benar-benar reinkarnasi dari patria klan Ro. Setelah itu, mata Mu Feng Tianchun menunjukkan sedikit pencerahan. Kakek mengerti, kamu mencoba untuk menggulingkan aturan dewa tertinggi Lingxia dan datang untuk menyatukan alam dewa Hongmeng. Tidak, kakek, kamu salah. Xuan Yuanro berkata, bukan aku yang akan memerintahkan alam dewa Hongmeng tetapi Jingyun. Sudah waktunya untuk memberitamu identitas Jingyun. Namanya bukan Jingyun, namanya dalam kehidupan ini adalah Tanyun. Dan dia adalah Hongmeng Supreme yang dikutuk oleh dewa leluhur Xingtian dan dewa leluhur Xiyuan, lalu memasuki siklus reinkarnasi abadi. Mendengar ini, Mu Feng Tianchun menatap Tanyun. Matanya yang keruh menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Tubuh tuanya sering bergetar, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Berita ini sungguh mengejutkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa murid dewa tertinggi Lingxia yang paling dihormati hari ini sebenarnya adalah Hongmeng Supreme. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengerti bahwa pasti Tanyun yang dengan sengaja memuja Lingxia sebagai guru dan juga dengan sengaja mendapatkan kepercayaannya, lalu membuat Lingxia merasakan pengkhianatan. Dia tahu bahwa di masa lalu, dewa tertinggi Lingxia tidak hanya mengkhianati Hongmeng Supreme, tetapi juga mengumumkan kepada alam dewa Hongmeng, memfitnah Hongmeng Supreme sebagai orang yang keji. Memikirkan hal ini, Mu Feng Tianchun buru-buru menghadap Tanyun dan hendak berlutut, tetapi Tanyun maju selangkah untuk menghentikannya. Kamu menjadi kakek Rower, kamu juga kakekku. Terima kasih, Tuan Supreme. Setelah Mu Feng Tianchun bangkit, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, jangan khawatir, aku akan mendengarkan Tuan Supreme. Kamu selalu memanggilku Yuner, terlalu aneh untuk memanggilku Tuan Supreme, kata Tanyun sambil tersenyum. Baiklah, meskipun Mu Feng Tianchun berkata begitu, dia menatap Tanyun dengan kagum. Yuner, ada yang ingin aku katakan. Aku tidak tahu apakah aku harus bertanya. Tolong katakan, kata Tanyun. Mu Feng Tianchun mengerutkan kening dan berkata, aku mendengar bahwa kamu melarikan diri daripada malam pernikahan dengan Rower di masa lalu. Kemudian, Rower memimpin klan Roh untuk bertarung denganmu. Selama pertempuran yang menentukan, kamu menghabisi Rower dengan tanganmu sendiri. Apakah itu benar atau salah? Tanyun memandang Xuan Yuanro meminta maaf dan berkata, itu benar. Pada saat ini, Xuan Yuanro tersenyum dan berkata, kakek, itu adalah kesalahpahaman. Sekarang dia dan aku telah menyelesaikan kesalahpahaman itu. Ya, kakek mengerti, kata Mu Feng Tianchun. Kemudian,
Tanyun memberitahu Mu Feng Tianjun bahwa Shen Shubing adalah mantan istrinya dan Toba Yingying adalah dewa klan surgawi. Ketika Mu Feng Tianjun mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan buru-buru memberi hormat kepada Shen Shubing dan Toba Yingying. Kemudian, Mu Feng Tianjun tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Tanyun dan Rower lalu berkata, "Ada satu hal lagi, aku tidak tahu apakah aku harus bertanya." "Katakan saja," kata Tanyun. Mu Feng Tianjun berkata, "Yuner, ketika kamu datang ke kota militer Mu Feng terakhir kali, aku menemukan bahwa kamu dan Rower memandang Shuing Tianjun dengan sangat berbeda. Apa hubungan kalian?" Selanjutnya, kata-kata Tanyun membuat Mu Feng Tianjun dan Bai Cheng Tianjun memicu badai di hati mereka. Tanyun berkata sambil tersenyum, "Xiao Ying adalah putriku dan Rower." "Apa? Shuing Tianjun adalah putrimu?" Mu Feng Tianjun berkata dengan kaget. "Aku mengerti. Dia menyembah dewa leluhur sebagai gurunya. Jadi dia ingin membahaskan dendam ayahnya. Juga, aku mengundang Shuing Tianjun untuk datang ke alam dewa Hongmeng 2 kali. Dia datang, ternyata dia adalah putrimu." Setelah syok, ekspresi Mu Feng Tianjun menjadi serius. "Yuner, jika kamu ingin membahas dendam dan meluncurkan kudeta, kamu harus merencanakan masalah ini dengan baik. Kalau tidak, jika kita gagal, puluhan juta pasukanmu, Bai, dan kita semua akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." "Baiklah," Tanyun mengangguk dan berkata, "aku datang ke sini untuk mendengarkan pendapatmu." Mu Feng Tianjun berpikir sejenak. Mu Feng Tianjun berkata, "Pertama-tama, kita harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan dewa tertinggi Ling Xia. Kedua, kita perlu menemukan kesempatan yang cocok untuk menyatukan 100 Raja Dewa dan menangkap mereka semua sekaligus. Akhirnya, hal yang paling penting adalah bahwa setelah kudeta berhasil, kita pasti akan berbalik melawan alam dewa Siwan dan alam dewa Xingtian. 2 alam dewa utama, dan iblis adalah musuh kuat kita. Seperti kata pepatah, mudah untuk melawan negara, tetapi sulit untuk mempertahankannya. Selain itu, alam dewa Hongmeng memiliki perbatasan yang luas, dan ada 100 benteng perbatasan yang harus dijaga. Banyak orang kuat yang mengkhianatimu pada awalnya, sekarang telah menjadi Raja Dewa. Jika mereka semua dieksekusi, siapa yang akan mempertahankan benteng? Juga, menghabisi dewa tertinggi Ling Xia pasti akan menyinggung dewa tertinggi Xingtian, dan dia pasti akan membahaskan dendam istrinya. Jika dia mengundang gurunya, dewa leluhur Xingtian, untuk menyerang benteng perbatasan alam dewa Hongmeng kita, dengan kekuatan kita saat ini, aku khawatir kita tidak bisa menahannya sama sekali. Ini semua masalah yang harus diselesaikan sebelum melakukan kudeta. Jika ada masalah di salah satu mata rantai, kita pasti akan mati dengan menyedihkan." Mendengar ini, Tanyun mengangguk setuju dan berkata, "Ya, apa yang kamu katakan itu benar. Apakah orang lain memiliki sesuatu untuk ditambahkan?" Bai Cheng Tianjun berkata, "Yuner, jika terjadi kudeta, pastikan untuk menghancurkan gerbang alam dewa Hongmeng yang mengarah ke alam dewa Siyuan dan alam dewa Xingtian. Juga, 9 alam abadi Hongmeng, jalan menuju alam abadi Siyuan dan Xingtian juga akan dihancurkan." "Ya, itu benar." Tanyun mengangguk setuju. Pada saat ini, Shen Shubing berkata dengan cemas, "Suamiku, luncurkan kudeta, kita hanya bisa menang, tidak membiarkan kekalahan. Jika tidak, alam fana kita benua Huangfu pasti akan dihancurkan. Yang terbaik adalah membawa keluarga kita ke alam dewa Hongmeng." Mendengar ini, Tanyun berkata, "Ya, ini tidak bisa dihindari. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan?" "Tidak untuk saat ini," kerumunan menjawab. "Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini?" tanya Tanyun. Bai Cheng dan Mu Feng memiliki garis kerutan dan merasa bahwa masalah ini cukup sulit. Segera, keduanya dan Shen Shubing menatap Toba Yingying. Mereka tahu bahwa alasan terbesar mengapa Tanyun berhasil mendominasi alam dewa Hongmeng di masa lalu itu karena dewa klan surgawi di sisinya. Oleh karena itu, mereka bertiga memandang Toba Yingying bersamaan. Toba Yingying menganggukkan kepalanya dan segera menatap Tanyun. Matanya yang indah menunjukkan arti mengendalikan seluruh situasi. "Kakak, izinkan aku bertanya, seberapa yakin kamu menghabisi dewa tertinggi Ling Xia?" Tanyun berkata pada dirinya sendiri, "Dia diajar olehku di masa lalu. Aku tahu kekuatannya, tidak peduli apa. Aku akan mengalahkannya."
Jika itu masalahnya, maka aku akan membicarakan strategi. Mata indah Toba Yingning berkedip dan dia melanjutkan. Pertama-tama, kakak, kamu memiliki kekuatan untuk menghabisi dewa tertinggi Lingxia, dan semua rencana dapat dilaksanakan. Kedua, apa yang dikatakan Mu Feng Tianzun, bagaimana mengumpulkan semua dewa dan menangkap mereka sekaligus ini sederhana. Aku yakin kamu punya rencana. Aku pikir tidak akan lama Lingxia akan tahu bahwa alasan iblis mundur adalah karena kamu menangkap wakil komandan iblis hidup-hidup. Dalam hatinya, kamu akan sepenuhnya menjadi orang kepercayaannya. Jika aku jadi dia, aku pasti akan mengumpulkan semua Raja Dewa dan mengadakan upacara perayaan untukmu. Tentu saja, alam Dewa Hongmeng jauh dari alam Dewa Siwan dan alam Dewa Xingtian. Dalam 10 tahun, Komandan Iblis dan Raja Iblis tidak akan mengetahui berita bahwa wakil Komandan Iblis ditangkap oleh kakak. Bahkan jika mereka tahu, hanya dalam 10 tahun, mereka tidak bisa datang dari alam Dewa Siwan atau alam Dewa Xingtian. 10 tahun ini sudah cukup bagi kita untuk membalas dendam dan berhasil melakukan kudeta untuk menyatukan alam Dewa Hongmeng. Tanyun bertepuk tangan. Bagus, lanjutkan. Di samping, Mu Feng Tianzun dan Bai Cheng Tianzun juga memandang Toba Yingning dengan kekaguman. Baik kakak, Toba Yingning berkata lagi. Setelah kudeta diluncurkan, kita akan segera menghancurkan gerbang surgawi yang mengarah ke Am Dewa Siwan dan Am Dewa Xingtian. Setelah kudeta berhasil, semua dalang dan karakter utama yang mengkhianatimu saat itu akan dihabisi. Kalau begitu, kakak, gunakan mata Dewa Hongmengmu untuk mengendalikan semua Raja Dewa dan pemimpin keluarga bangsawan untuk melihat apakah mereka benar-benar menyerah atau tidak. Jika tidak, maka buat keputusan untuk menghindari masalah di masa depan. Kebenaran tentang pengkhianatan Zanpeng dan Tianzun tertinggi. Aku pikir pada waktunya semua orang akan mendukungmu. Oke guys, sebelum video berakhir, bentar dulu. Ada yang komentar, Min, maaf ya Min, belum kerja, belum bisa saweria, nggak apa-apa guys. Buat kalian yang nggak ada rezeki lebih, bisa like dan komentar yang positif buat Mimin ya. Pokoknya gitu aja teman-teman. Kalau yang bisa saweria monggo ya di kolom komentar atau deskripsi buat nemenin Mimin ngopi kan sambil buat video. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.